Oke, good. Thank you, Fauzan. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Boleh sambil dibuka dulu platformnya ya. Boleh dicek dulu. Kita udah sampai mana ya minggu lalu? Masih ingat teman-teman? Kita kemarin bahas OOP ya. Masih tentang OOP keturunan. Ya, kemarin ada uh, kelas ya, sebuah kelas hero. Kemudian kita turunkan fungsi-fungsinya pada sebuah kelas baru, namanya kelas turunan. Masih ingat kelas apa tuh? Kelas pejuang ya. Kelas pejuang. Kemarin kita buat kelas hero, kemudian kelas pejuang merupakan kelas turunan dari kelas hero. Lalu fungsi-fungsinya masih ingat nggak ada apa aja kemarin? Fungsinya berisi apa aja ya? Masih ingat? Print, info, terus apa lagi? Definition init, lalu print, serang ya. Jadi ada yang berisi sebuah informasi untuk indikator tiap objek ya. Ada Richard dan juga Helen. Kemudian untuk ini definition berikutnya ada serang ya, yang berisi sebuah string untuk menyerang lawan. Nah, itu dia yang kemarin sudah kita praktekkan. Nah, hari ini kita mau lanjut lagi. Materinya sudah Kak Oksa cek ini, ya, sudah Kak Oksa siapkan. Hari ini kita mau lanjutkan lagi tentang keturunan, ya. Masih materi yang sama. Jadi ini adalah lanjutannya. Oke, Kak Oksa mau share screen dulu. Nah, ini dia. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah ya? Oke. Nah, ini dia materinya adalah keturunan, ya. Dilanjutkan. Itu untuk lanjutannya. Modul kelima, lesson ke-6. Coba teman-teman sambil dibuka dulu platformnya. Modul kelima, lesson ke-6, apakah sudah terbuka atau masih terkunci? Nah, kalau masih terkunci, boleh di-refresh dulu. Nah, itu biasanya terjadi karena sebelumnya pernah dibuka ya. Tadi sebelum jam 16 itu udah dibuka dulu. Nah, nanti kalau belum terbuka, boleh di-refresh. Nah, itu cara untuk bukanya. Oke, kita tunggu dulu. Ini Kak aku sambil ini ya, remind lagi di grup. Sepertinya teman-teman masih belum banyak yang bergabung. Kita tunggu dulu. Oke, grupnya ini dia. Nah, sambil menunggu ya, teman-teman bisa sambil dibuka platformnya. Sudah tak usah remind di grup. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Programming berorientasi objek keturunan. Masih sama ya. Minggu lalu kita juga bahas ini. Nah, bedanya apa? Nah, project baru. Jadi kita nanti akan menyelesaikan project lanjutannya. Ada game hit it. Kemarin kalau nggak salah tadi dia udah sampai sini ya. Kemarin sudah Kak Alsa minta buat buka kalau sudah selesai ya. Nah, boleh dicoba Iya, dulu. Nah, apakah sudah dicoba-coba Reddit? Sudah sampai mana percobaannya Reddit ya? belum sih, belum coba, masih bingung. Oh, oke, siap Reddit ya. Nggak apa-apa, nanti kita coba bahas ya. Nah, jadi teman-teman kemarin kan sudah buat project tuh di lesson sebelumnya. Nah, hari ini kita mau lanjutin. Gamenya namanya adalah game Hit It. Nah, ini dia. Udah kelihatan ya di sini ya. Kita slideshow nih, supaya kelihatan lebih jelas lagi. Halo Abigail, selamat bergabung. Gimana kabarnya Abigail? Baik, Kak. Oke, thank you Abigail. Baik ya. Lagi ini selamat bergabung juga Nicholas. Ya, gimana kabarnya Nicholas? Baik, Kak. Baik juga. Oke, thank you Nicholas. Selamat bergabung. Nah, hari ini kita mau lanjutin lesson sebelumnya ya, teman-teman ya. Nah, ini ada game, namanya adalah game Hit It. Jadi di sini ada sebuah
jendela ya. Kemudian di dalam frame tersebut ada beberapa sprite. Nah, ini kita lihat ada objek segitiga warna hijau, kemudian persegi warna merah ya. Lalu ada lingkaran warna orange. Nah, ini untuk gamenya seperti ini. Oke, jadi objek dari gamenya ada 4 ya di sini ya. Kemudian, nah ini ada keterangannya nih. Untuk melewati rintangan dan menangkap objek target. Jadi kita lihat tampilannya sudah. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk objek utamanya akan dikontrol menggunakan keyboard oleh pengguna. Berarti kita pakai fungsi apa? Fungsi on key ya. Jadi kita buat supaya keyboardnya tombol-tombol tertentu ya, dia bisa kita gunakan untuk menggerakkan objek yang ada di game. Misalnya up, kemudian down, right, dan juga left ya, itu kita bisa atur. Kemudian kita bisa atur juga tombol-tombol huruf tertentu. Misal huruf A, S, W, D itu kan sering banget ya kepake. Nah, itu misal kita atur untuk pergerakan di game, itu juga bisa. Ya, ini sudah ada yang join lagi nih. Ada Fatih. Halo Fatih, selamat bergabung Fatih. Oke, gimana kabarnya nih Fatih? Baru aja join ya Fatih ya. Selamat bergabung ya Fatih. Oke, lanjut lagi. Hari ini kita mau bahas ya, lanjut dari materi sebelumnya. Nah, gamenya namanya adalah game Hit It ya Fatih. Oke, kemudian di sini ada syarat-syaratnya di game tersebut ya. Jadi kita buat objek utamanya ini bisa dikontrol menggunakan keyboard. Kemudian, paling tidak ada 2 objek yang bergerak melalui layar secara otomatis dan membuat sulit untuk meraih tujuan. Nah, ini untuk alur dari gamenya ya. Kemudian ada 2 kondisi. Nah, kondisi menang dan juga kondisi kalah. Nah, kondisi menang itu ketika pemain menyentuh objek target. Nah, itu dia. Dia akan menang ketika pemainnya berhasil menyentuh objek target. Kemudian, rintangan tersebut akan menghilang. Nah, ini kita pakai hide ya. Kemudian, ada kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah ketika kalah. Nah, kalau kalah itu saat pemain menyentuh rintangan. Ya, jadi nggak boleh kesentuh ke rintangannya ya. Jadi kita sentuh ini objek targetnya aja. Nah, kalau rintangannya kesentuh, maka targetnya akan menghilang. Nah, itu untuk kondisi yang kedua ya. Jadi ada 2 kejadian di sini. Bisa kondisi menang ataupun kondisi kalah. Oke, berikutnya. Jadi kita lihat dulu. Supaya lebih jelas, kita lihat pada ini, mind map-nya. Oke, ini sudah ada Kenan. Selamat bergabung, Kenan. Oke, sudah. Hai, Hai, gimana kabarnya, Kenan? baik. Baik, oke, thank you, Kenan. Ya, hari ini kita mau lanjut lagi ya, Kenan ya. Materinya masih sama tentang OOP keturunan. Nah, hari ini kita buat project yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Namanya gamenya adalah game Hit It. Nah, ini merupakan sebuah mind map dari game Hit It. Jadi di sini ada objek game dan juga event game. Pada objek game itu terdiri dari pemain, rintangan, dan juga objek target ya. Kemudian pemain ini dikontrol menggunakan keyboard. Nah, tadi pakai fungsi on key. Kemudian ada rintangan. Nah, untuk rintangan ini dia akan bergerak secara otomatis. Kemudian untuk objek target, nah ini akan tetap ada di tempatnya ya. Jadi kita posisikan dia tidak berubah-ubah. Lalu, nah ini untuk event game, jadi ada 2 nih. Ketika menyentuh pemain dan gol, dan juga pemain menyentuh dan rintangannya. Tadi ada 2 kondisi ya. Nah, kita bisa masukkan di sini. Nah, ketika kondisinya menang, kita balik lagi sebelumnya. Nih, kondisinya menang, berarti pemain akan menyentuh objek target itu tadi. Lalu rintangannya akan menghilang. Nah, ini tadi ya. Menyentuh pemain dan gol. Kemudian rintangan akan menghilang. Nah, kondisi yang kedua ketika kalah. Nih, pemain menyentuh rintangan, maka dia akan kalah.
lalu target akan menghilang. Nah, ini dia. Jadi eventnya ada dua di sini. Oke, udah paham ya sampai sini ya. Kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini untuk tampilannya nanti akan seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini bisa kita gerakkan menggunakan keyboard ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan gunakan tombol-tombol tertentu untuk menggerakkan objek yang ada di sini, ya, objek pemain utamanya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, jadi ada Abian. Oke, di sini kita lanjut lagi. Nah, ini hari ini kita mau buat sprite ya. Kita pakai turtle juga, kemudian kita buat metode baru pada setiap kelas. Nah, oke, kita sedikit brainstorming dulu nih supaya teman-teman lebih memahami materinya ya. Jadi, kemarin kita sudah belajar ya yang dimaksud dengan superkelas dan kelas turunan ya. Yang dimaksud dengan superkelas kemarin dia adalah kelas inti ya, parent-nya nih. Kemudian ada kelas turunan itu anaknya gitu, ibaratnya seperti itu ya. Untuk kelas hero kemarin adalah superkelasnya. Lalu kelas pejuang kemarin dia merupakan kelas turunan. Nah, nanti teman-teman bisa aplikasikan juga pada game Hit It. Nah, di sini kemarin ada sebuah perumpamaannya, A dan B. Nah, A itu sebagai kelas turunan dan B sebagai superkelasnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa setiap metode ya yang ada pada superkelas itu akan diturunkan ke kelas turunan. Nah, ini dia. Jadi A itu di dalam bagian B. Nah, jadi A sudah pasti ada di B, namun B belum tentu ada di A. Nah, itu dia ya, yang bisa kita simpulkan. Kemudian selanjutnya, nah ini dia, ini masih ingat ya contoh-contoh yang kemarin sudah kita bahas nih. Semua game komputer adalah program. Kemudian semua kucing adalah binatang. Lalu semua meja tulis adalah meja. Semua komet adalah benda luar angkasa, semua mobil adalah mode transportasi. Nah, kalau kita balik nih, setiap program belum tentu sebuah game komputer. Nah, bisa jadi dia bikin aplikasi, bikin website, ya, terus bikin program yang lain, misal kalkulator, mesin learning, dan lain-lain. Nah, kemudian setiap binatang belum tentu seekor kucing. Nah, bisa anjing, ya, bisa hewan-hewan yang lain. Nah, itu banyak sekali. Jadi, itu kita bisa simpulkan tadi ya. A belum tentu ada di Oh, A udah pasti ada di B. Namun, B belum tentu ada di A. Itu dia. Lanjut lagi berikutnya. Nah, ini. Untuk struktur penulisannya, kemarin ini sudah kita gunakan berkali-kali ya. Ada struktur penulisan kelas. Nah, jadi kita buat nama kelas turunannya. Misalnya kemarin hero ya. Kelas turunannya adalah pejuang. Super kelasnya adalah hero. Jadi kelas pejuang, kemudian kurung buka, nama super kelasnya adalah kita masukkan hero misalnya. Kemudian kita definisikan ya fungsi-fungsi baru yang belum ada di superclass. Ya, kalau yang kemarin belum ada di kelas hero. Jadi kita buat metodenya. Yang belum ada kita susun. Nah, kalau sudah ada tidak perlu dituliskan ulang karena dia sudah menurunkan langsung ya ke kelas turunannya. Jadi tidak perlu dibuat lagi karena sudah ada keturunan dari superclass. Oke, jadi itu kemarin sudah kita bahas. Kita bisa lanjut lagi berikutnya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita membuat definisi, yang pertama itu definition init ya. Nah, definition init ini digunakan untuk menginisiasi ya, atau menyalakan, menghubungkan ya, seluruh fungsi ya. Kemudian kita buat self. Nah, ini nanti akan memanggil dari setiap fungsi-fungsi ya, setiap objek yang akan kita panggil. Misal kita panggil yang Richard nih. Nah, kita cetak informasi dari Richard. Kemarin Richard kekuatannya berapa, ya. Kemudian senjatanya Richard apa, pedang, ya. Lalu dia kekuatannya berapa. Nah, itu kan ada ya.
ada tingkatannya, informasinya. Itu dia akan kita simpan ya menggunakan sebuah fungsinya. Dia akan menyimpan sebuah template fungsi tersebut. Misal kemarin fungsi print info. Lalu kalau kita sudah pakai self nih, nanti kita bisa inputkan ya pada output. Misal namanya Richard atau uh, kemarin ada Helen ya. Nah, kita masukkan Helen. Jadi otomatis yang dicetak itu akan sesuai dengan namanya yang dimiliki oleh indikatornya gitu. Kemudian definisi berikutnya adalah definition nama metode baru yang perlu kita tambahin pada kelas turunan ya, yang belum ada di kelas utama gitu. Nah, ini kemarin sudah ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah paham sampai sini, berarti kita bisa lanjut. Nah, sampai sini ya, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Sebelum kita lanjut. Ini dari siapa nih? Nicholas, Fatih, Kenan, Abigail, Raditya, Fauzan, dan Abian. Apakah ada pertanyaan atau ada tanggapan mungkin? Boleh disampaikan. Siapa nih? Fatih nih. Kayak mau on mic. Boleh. Siapa yang mau menyampaikan? Boleh. Apakah sudah bisa dipahami, teman-teman? Kak usah anggap sudah bisa nih. Oh, ternyata ada di chat Zoom. Balas ya. Sudah. Oke, thank you, Abian. Sudah ya, sudah bisa dipahami ya. Nanti kalau masih ada yang sekiranya yang belum paham nih, atau mic-ku nggak bisa, Kak. Iya, Fatih, mic-nya belum bisa nyala nih. Makanya ini mau on mic, tapi suaranya belum kedengeran. Coba kita cek dulu, Fatih. Cek, cek, 1, 2, 3 gitu. Suaranya belum kedengeran ya, teman-teman ya. Suaranya Hmm, belum masuk. Oh, Abian ini udah masuk nih, suaranya Abian. Suaranya Fatih yang belum bisa masuk. Oke, coba nanti Fatih dicek dulu di bagian mikrofonnya ya. Pastikan sudah tersambung ya, Fatih. Oke, sementara boleh di chat Zoom dulu boleh nih, Fatih. Oke, nanti kalau misal ada yang perlu dikonfirmasi ulang, boleh ya, teman-teman ya. Misalnya, Kak, saya pemahamannya seperti ini, apakah udah benar gitu, atau perlu dikonfirmasi ulang. Nah, itu boleh ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan Yes, ya. yes. Oke. Oh, bisa. Sekarang udah bisa kedengeran nih, Fatih. Udah aman. Kenapa tuh Fatih tadi mikrofonnya? Tahu kalau pakai headset mesti nggak bisa. Oh, kalau pakai headset nggak bisa. Ya, nggak usah pakai headset kalau gitu. Oke, udah aman nih, Fatih. Oke, ada pertanyaan, Fatih? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang teman-teman nanti bisa siapkan platformnya ya. Kita akan buat sprite-nya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ada dua kondisinya ya. Ketika pemainnya menyentuh sprite atau ketika pemainnya menyentuh rintangan. Kalau menyentuh sprite, targetnya berarti dia menang. Kalau menyentuh rintangannya berarti dia kalah. Nah, itu. Itu untuk alur dari permainan gamenya. Kemudian ini untuk flowchart-nya ya. Nah, ini sebelum menuliskan kode program, pasti dimulai dengan flowchart terlebih dahulu. Ini flowchart-nya seperti ini ya. Nah, ini kita buat totalnya sama dengan 0. Ini untuk menyentuh goal. Kemudian, apakah kurang dari 3 sentuhan? Nah, jika iya, apa? Jika tidak, apa? Nah, kita bisa lihat dari sini. Dari gambarnya nih. Jika iya, maka ada pertanyaan lagi nih. Apakah rintangannya bergerak? Nah, jika iya, nih, apakah pemainnya menyentuh sprite target? Jika iya, maka dia akan meningkatkan totalnya dengan 1 ya, dan juga memundurkan pemain. Namun jika tidak, ada pertanyaan lagi, apakah pemain menyentuh rintangan? Nah, kalau iya, maka dia akan menyembunyikan sprite targetnya. Lalu dia akan keluar dari looping. Nah, itu selesai. Gamenya akan berjalan seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, nah, ini ada beberapa fungsi ya yang perlu teman-teman ketahui. Ini ada distance ya. Di sini merupakan singkatan dari distance ya. Jarak. Turtle.distance kemudian x, y. Masih ingat ya, x, y itu adalah koordinat sumbu koordinat x itu yang ke kanan dan kiri ya. Kemudian y yang atas bawah.
Nah, itu teman-teman perlu ingat-ingat selalu itu ya. Kalau ke kanan dia positif sumbunya ya. Kalau ke kiri dia negatif. Kalau ke atas dia selalu positif. Ke bawah dia negatif ya, kebalikannya. Jadi yang positif itu diingat aja nih, salah satu. Yang positif itu ke arah kanan dan atas. Nah, berarti yang bawah sama kiri dia negatif. Nah, itu cara simpelnya ingat-ingat seperti itu ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini untuk gambarannya seperti ini nih. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada distance dari x, y tertentu. Kemudian kita bisa pakai. Nah, kita masukkan nominalnya ya. Kemudian ada x core itu adalah x koordinat, y core adalah y koordinat. Nah, ini adalah distance-nya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, kita bisa buat kelas, teman-teman. Kita akan bikin sentuhan sprite tadi ya, menggunakan kelas. Kelas sprite, turtle-nya ya. Nah, ini. Kita berarti gunakan nama sprite sebagai kelas turunan. Lalu turtle ya, ini adalah kelas utamanya. Nah, kita akan turunkan jadi turtle. Lalu di sini ada fungsi-fungsinya, definition is collide ya, yang berisi sebuah kondisi di sini. Kita gunakan if else ya. Ada sebuah kondisi nih, if distance-nya itu kurang dari 30 ya, maka dia akan mengembalikan nilai benar. Return true itu dia akan mengembalikan nilai benar. Kemudian else, nah if else selalu sejajar ya teman-teman ya. Pastikan if else penulisannya sejajar. Kemudian else titik dua return false. Nah selain itu maka dia akan mengembalikan nilai salah atau false. Nah itu maknanya seperti itu. Lalu yang terakhir ini is collide goal. Nah, ini untuk memunculkan ya yang terakhir. Oke, lanjut lagi berikutnya. Kita akan membuat looping game ya. Nah, ini pasti akan kepakai teman-teman looping ya. Karena pada sebuah game dia akan berlaku secara berkali-kali gitu ya, berurut-urut. Nah, maka kita bisa gunakan looping. Contohnya seperti ini. While total skornya kurang dari 3, nah, maka dia akan melakukan kegiatan seperti ini. If pemain is collide goal, nah, jika pemain menyentuh target, maka player akan otomatis ditempatkan ke titik X, Y, 0, negatif 100. Kira-kira di mana tuh posisinya? X-nya 0, terus Y-nya negatif 100. Nah, berarti dia di bawah banget ya, ada di bawah terus di bagian tengah karena posisi X-nya adalah di 0. Nah, itu. Terus total skornya otomatis akan bertambah 1. Nah, berarti dia akan mulai dari start lagi nih. Nah, lalu dia akan mulai lagi digerakkan sama kita, sama pemainnya gitu. Terus ada kondisi yang kedua. If pemain is collide musuh satu, ya, or pemain is collide musuh dua. Nah, ini maksudnya apa nih? Jika pemain menyentuh rintangan, nah jadi ada dua kondisi ya. Ketika menyentuh target atau ketika menyentuh rintangan. Nah, jika pemain menyentuh rintangan, maka otomatis nih ya, dia akan disembunyikan. Maka kita gunakan hide turtle. Nah, dia akan menghilang. Nah, lalu kita jeda menggunakan break. Lalu kita buat musuh satu, dot hide turtle, lalu musuh dua, dot hide turtle ya. Kita sembunyikan juga musuh satu dan musuh dua. Oke, ini adalah looping yang perlu kita tambahkan nanti. Lanjut lagi, berikutnya. Nah, di sini untuk tampilan yang diharapkan nanti akan seperti ini ya, teman-teman ya. Ada 4 sprite, kemudian nanti kita bisa gerakkan. Jadi untuk pemain utamanya di sini kira-kira yang mana nih, teman-teman? Apakah segitiga warna hijau, atau lingkaran warna orange, atau kotak warna merah? Siapa yang tahu di sini? Boleh. Ada yang tahu siapa pemain utama di game ini? Coba dilihat. Jawabannya yang mana nih? Yang kotak warna merah, segitiga warna hijau, atau lingkaran warna oranye? Siapa yang tahu? Boleh dijawab. Di chat pun boleh. On mic boleh. Siapa nih yang mau sebutin? Ya, Raditya nih kayaknya on mic. Boleh disebutkan, Radit. Lingkaran yang ocean. Yang lingkaran warna oranye. Lingkaran oranye.
Oke, Abigail dan Radit. Iya, betul banget ya. Jadi di sini pemain utamanya adalah lingkaran warna oranye. Nah, dia itu untuk pemain utama ya, teman-teman ya. Lingkaran warna oranye, betul. Lalu di sini kita bisa gerakkan lingkaran warna oranye tersebut ya ke segala arah nih. Mau maju, mundur, kanan, ke kiri. Lalu kita akan apa ini? Dari kanan, malah jadi di Andy lama-lama. Dari kanan. Oke, kemudian, nah ini kita bisa hindari rintangannya ya untuk menuju titik targetnya. Nah, kira-kira targetnya yang mana, teman-teman? Ada yang tahu? Segitiga hijau. Oke, segitiga hijau nih kata Kenan. Apakah betul, teman-teman? Setuju? Betul ya. Nah, jadi untuk titik tujuannya itu yang segitiga warna hijau. Kemudian rintangannya itu yang kotak merah itu. Dia akan bergerak sana kemari ya untuk menghalangi lingkaran warna orange tadi ya pemainnya menuju titik segitiga warna hijau. Nah, itu dia. Udah kebayang ya gamenya kayak gimana ya. Sip. Lanjut lagi berikutnya. Nah, jadi tugasnya teman-teman ya, nanti kita akan menambahkan sprite ya, kelas sprite terlebih dahulu menggunakan metodenya adalah Iscolite. Nah, itu dia. Lalu kita tambahkan looping gamenya, oke? Nah, sekarang teman-teman boleh dibuka dulu platformnya. Kita buka di modul ke, bentar, berapa ya? Modul kelima, lesson ke-6. Oke, coba dibuka dulu modul 5, lesson ke-6. Oke, ini Kak Osa stop share dulu. Nah, sekarang teman-teman ya, share screen. Oke, gantian yang share screen teman-teman. Boleh dibuka dulu platformnya. Siapa yang lupa username dan passwordnya? Boleh tanya sama kakak ya. Nah, kalau sudah aman, boleh langsung masuk ke platform. Nah, dibuka dulu modul kelima, lesson ke-6. Judulnya adalah OOP Keturunan Dilanjutkan. Nah, itu diklik yang hit it. Apakah udah ketemu, teman-teman? Oh, ya. Nah, ternyata di lesson ke-6 ini, dia hanya berisi teori. Ya kan? Ya. Nah, sekarang coba diklik nomor 8 di lesson kelima. Nah, itu dia. Nomor 8 lesson ke-5. Nah, karena lesson ke-6 di situ hanya teori aja. Jadi teman-teman bisa digunakan sebagai patokannya ya dari teori tersebut. File teorinya bisa dibuka untuk patokan pengerjaannya. Nah, untuk pengerjaannya itu ada di modul sebelumnya ya. Modul kelima, lesson kelima. Nah, itu boleh dibuka dulu. Oke, udah ketemu ya. Siapa yang belum ketemu nih? Boleh ditanyain. Oh, Abian bertanya nih, Abian. Abian boleh dibuka. Oke, udah ya, udah ketemu nih, Abian. Nice. Oke, Abigail sudah juga. Abigail aman, Kenan. Nah, username sama passwordnya dimasukkan dulu ya. Oke, good. Setelah itu, masuk di modul kelima, lesson ke-6 nih, Kenan ya. Modul 5, lesson 6. Kita buka. Nah, itu ada file teori. Itu bisa dijadikan sebuah pedoman ya untuk pengerjaan. Bisa sambil dibuka ya. Lalu untuk pengerjaannya nanti ada di modul sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa klik di modul kelima, lesson kelima, nomor 8, judulnya adalah Game Hit It. Nah, untuk Nicholas, apakah sudah ketemu? Fauzan sudah ya. Abigail sudah. Kenan sudah. Fatih, apakah sudah ketemu Fatih? Fatih, Nicholas, nah, sudah aman atau belum? Sudah? Udah, Oke, thank you. Fatih sudah aman ya. Nicholas, apakah sudah aman juga atau belum ketemu nih? Sudah?
Sudah aman, Nicholas? Boleh dibantu jawab, boleh di chat Zoom, boleh on mic ya. Nicholas, kedengeran nggak nih suaranya Kak Ukta? Oh, sudah ternyata. Oke, ini baru, chatnya baru masuk nih di Kak Ukta. Thank you, Nicholas. Sudah aman ya? Sip. Kalau sudah, boleh dilanjutkan. Oke, ini Raditya juga sudah aman ya. Kemarin sepertinya Raditya sudah mulai explore. Nah, oke, good. Nah, kalau sudah boleh dibuka dulu laboratori di situ ya untuk game Hit It nomor 8. Bisa sambil buka modul selanjutnya itu untuk filenya ya. Keterangannya ada di lesson ke-6. Nah, ini sambil bisa dibuka double ya. Oke. Jadi nanti teman-teman menambahkan ya kode program untuk menghubungkan dulu dengan modul-modulnya. Nah, modul apa saja yang akan kita gunakan? Ada yang tahu? Kira-kira modul apa saja ya? Karena di sini pakainya objeknya turtle ya, maka kita akan gunakan modul turtle. Kemudian ya, untuk memunculkan ya secara acak. Nah, tadi kan ada rintangannya ya. Rintangan tersebut akan muncul ya, pergerakannya akan acak. Nah, maka kita bisa gunakan modul random. Nah, itu. Jadi ada modul turtle dan juga modul random ya. Ada dua di sini yang kita gunain. Oke, kalau sudah boleh diimpor dulu ya. Jadi nanti kita juga akan menggunakan variabel nih, lebih simpel boleh pakai variabel atau angkanya boleh dimasuk-masukkan langsung. Nah, itu juga boleh. Jadi ada dua skenario. Oke, boleh dibuat dulu teman-teman, kita praktekkan kode programnya. Apa tadi, Abi? Oke, yang pertama kita akan hubungkan dengan modul turtle ya, dan juga modul random, Abian ya. Modul turtle dan juga modul random. Oke, apakah sudah bisa, Abian? Nah, kalau sudah, lanjut lagi berikutnya. Nah, kode programnya nanti seperti ini. Oh iya, tak usah lupa mau kirim kode program. Nah, ini dia. Contohnya seperti ini ya. Coba dibuka dulu di chat Zoom. Nah, boleh dijadikan sebagai pedoman ya. From Turtle import star. Nah, berarti dari modul Turtle kita hubungkan seluruh fungsinya. Jadi kita pakai tanda bintang ya di sini. Kemudian dari modul random kita import fungsi random. Nah, berarti hanya satu fungsi saja yang kita hubungkan nih kalau di modul random ya. Hanya fungsi random. Nah, itu untuk proses penghubungan modulnya ya. Kalau sudah ya, teman-teman bisa tambahkan kelas sprite-nya nih, sprite turtle ya. Tadi sepertinya Kak Alfa sudah share screen ya, waktu share screen itu ada kelas sprite turtle. Masih ingat teman-teman? Masih ya? Nah, kita buat sebuah definisinya di dalam sprite turtle. Jadi ya, kita buat variabel yang menyimpan angka-angka tertentu nih. Kalau saya kasih contoh seperti ini ya, nanti teman-teman boleh langsung memasukkan angkanya juga bisa. Nah, kalau kayak gini biar lebih jelas nih, lebih clear gitu. Ya, angka-angka tersebut tuh apa? Nah, nanti bisa lebih jelas, jadi kita kasih nama aja tuh, pakai variabel ya. Kalau sudah, kita bisa lanjut lagi step berikutnya, kita buat kelas sprite turtle. Nah, ini dia. Kode programnya nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk indentasinya ya, posisi indentasinya boleh disesuaikan. Kemudian ya, teman-teman bisa lanjut lagi dengan definisi berikutnya ya. Dia masih ada di dalam kelas sprite turtle. Nah, definisi selanjutnya kita buat fungsi ke atas ya, lalu ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Kita akan buat supaya pemain utamanya itu bisa bergerak ke arah atas, ke arah bawah, arah kiri, dan juga kanan.
Nah, untuk ke arah atas, nanti kita akan posisikan self koordinat, kemudian x koordinat, y koordinat. Nah, karena kalau ke atas berarti yang bergerak atau berpindah ya, yang berubah itu adalah posisi y ya, kalau teman-teman perhatikan. Karena posisi y yang berubah, maka untuk x-nya dia tidak perlu untuk ditambahkan ya. Jadi self x koordinat, kemudian self y koordinat ditambah self dot step. Nah, untuk stepnya ini kita udah simpan ya. Jadi nanti kita bisa tambahkan. Oke, kode programnya nanti seperti ini contohnya. Nah, ini ya. Jadi ada definisi ke atas ya. Posisi X-nya, X koordinat, kemudian Y-nya yang bertambah. Jadi Y koordinat ditambah step. Kemudian kalau ke bawah, nah ini masih sama. Bedanya, kalau ke bawah berarti kan berkurang ya. Berarti jadinya negatif nih. Self Y koordinat dikurangi self step. Nah, itu kalau ke arah bawah. Kalau ke atas dia ditambah, kalau ke arah bawah berarti dia berkurang gitu ya, dikurangin gitu. Nah, itu untuk definisi gerak ke arah atas dan bawah. Kalau sudah, lanjut lagi ke definisi berikutnya. Itu ada self step untuk ke arah kiri dan kanan ya. Nah, untuk ke arah kiri, nah ini karena ke arah kanan dan kiri itu yang berubah apa? Posisi X atau Y? X ya. Nah, karena posisi X yang berubah, maka yang berubah yang perlu ditambah atau kurangin adalah koordinat X-nya, yang bagian depan ya berarti. Nah, jadi contohnya di sini untuk definisi ke arah kiri. Jadi kita gunakan X koordinat dikurangi dengan step. Nah, karena dia ke kiri ya, jadi kita kurangi. Kalau ke kanan, ya kebalikannya, berarti dia X koordinat plus step. Nah, dia akan ditambahkan. Lalu untuk Y koordinatnya tetap sama ya, karena tidak berubah. Kalau gerak ke arah kanan kiri, Y-nya masih sama, hanya X-Y-nya saja yang berubah. Hanya X-nya saja yang berubah, sorry. Nah, itu dia. Oke, boleh ditambahkan posisi indentasinya ya, pastikan jangan sampai ada yang keliru. Oke, nah kalau sudah teman-teman ya, kita buat definisi selanjutnya ya. Ini Mas, halo, Fatih? Apakah ada pertanyaan dari Fatih? Kak, izin kamar mandi. Fauzan. Oh, boleh Fauzan. Putih doang. Ya, karena belum selesai ya, Bian. Jangan langsung di running, karena belum kelar ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru bisa muncul objeknya. Oke, boleh Abian lanjutin dulu kode programnya ya. Karena itu baru pendefinisian gerak ke arah atas, kiri, kanan, dan bawah. Nah, kita belum memunculkan untuk posisinya ya. Oke, objek dan posisinya. Kita buat definisi berikutnya. Nah, ini dia. Kita akan buat sprite-nya ya. Nah, karena masih putih tadi, jadi kita perlu buat sprite-nya ya. Sprite-nya ada 4 di sini. Ada segitiga sebagai target, lalu pemain yang lingkaran warna oranye, dan juga yang kotak itu sebagai rintangannya. Nah, berarti ada 4 ya di sini. Kita gunakan definition is collide. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan. Definition is collide, kemudian cell sprite ya, kita tambahkan jaraknya nih. Sprite X koordinat, kemudian sprite Y koordinat. Nah, ada dua kondisi. If else ya. If distance kurang dari 30, maka return true. Maka dia akan mengembalikan nilai benar. Namun, jika salah atau selain itu, maka dia akan mengembalikan nilai false atau salah. Nah, itu. Boleh teman-teman tambahkan untuk definition is collide. Kalau sudah, boleh lanjut ke step lagi, ke berikutnya ya.
step berikutnya, teman-teman masih buat definition lagi ya. Dan cukup banyak definitionnya nih. Nah, kita buat untuk set move definition, set move untuk mengatur perpindahannya. Definition Ah, set move. Halo, Fatih? kok punya aku definitnya kok nggak menyala, wi? Belum bisa menyala? Oh, karena underscore-nya masih satu. Coba Fatih tambahin underscore satu lagi ya, di kanan dan kiri. Jadi double underscore. Sudah. Matanya biru. Satu lagi, yang belakang belum tuh. Oh Nah, iya. ya kan? Oke, good Fatih. Boleh dilanjutkan. Nice. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyain lagi ya, Fatih ya, dan teman-teman ya. Sip. Lanjut lagi berikutnya, kita buat definition set move. Nah, untuk set move ini kita juga pakai posisi X, Y lagi. Nah, ini karena berkaitan dengan posisi ya, teman-teman ya. X start itu sama dengan X start, ya. Dia titik mulainya nih. Lalu Y start, nah sama dengan Y start. Jadi untuk titik mulainya tadi kan di bawah ya, bawah tengah. Berarti untuk X-nya tadi 0, kemudian Y-nya itu negatif. Jadi teman-teman bisa posisikan di situ. Lalu set ya, set heading. Nah, ini dia untuk memposisikan direction-nya. Oke, boleh ditambahin dulu. Kalau ada go to X, Y, nah itu berarti akan ditempatkan sesuai koordinat tersebut. Lanjut lagi, step berikutnya ya. Indentasinya jangan sampai keliru ya, teman-teman ya. Posisinya definition sejajar dengan definition. Kemudian definition yang sudah teman-teman tuliskan itu berada di dalam kelas pride ya. Jadi masih ada di dalam kelas pride. Jadi ada satu indentasi dari depan itu. Oke, lanjut lagi. Langkah berikutnya setelah set move, nah, kita akan buat definition make step. Oke, coba aku tulis lagi untuk definition berikutnya. Make step. Nah, ini dia. Definition make step. Nah, dia akan bertambah sebanyak berapa step ya. Lalu jaraknya. Nah, ini dia akan bertambah sekian. Posisi X, Y. Nah, teman-teman bisa menggunakan X start, kemudian XN ya. Lalu Y start dan YN. Nah, untuk YN-nya tadi kalau sudah berhasil sampai titik target, nah maka dia akan menghilang. Nah, itu untuk skenario dari game hit it ya. Oke, boleh ditambahkan dulu teman-teman. Nah, kalau sudah selesai indentasinya ya, dicek kembali. Oke, nah itu baru satu kelas ya teman-teman ya. Kita baru membuat kelas sprite turtle. Kemudian kita definisikan sprite-nya ya, supaya bisa muncul. Jadi shape-nya apa, bentuknya apa, warnanya apa, kemudian lebarnya berapa, kayak gitu-gitu. Nah, kita akan buat. Miss, udah bisa, kok nggak muncul apa-apa? Iya, Kenan, karena kita akan buat. Nah, ini pertanyaannya Kenan akan terjawab dengan kode program berikutnya. Oke? Nah, ini dia Kenan. Coba kita lanjut lagi ya. Kita buat set pemain ya. Nah, tadi circle. Bentuknya lingkaran, kemudian warnanya orange. Betul ya? Dia sebagai pemain utamanya. Kemudian kita akan buat musuhnya atau rintangannya ya. Jadi ada dua musuh di sini. Ada rintangan satu di sebelah kanan atau kiri. Kemudian rintangan dua sebelah kanan atau kiri. Nah, dia akan muncul random itu tadi. Rintangannya akan bergerak menghalangi pemain utama sampai di titik target. Nah, kemudian ada titik targetnya. Kita beri nama goal di sini ya. Nah, ini berbentuk segitiga ya atau triangle ya. Kemudian warnanya dia hijau.
Nah, posisinya ya kita posisikan di atas tadi. Jadi kita buat objek-objeknya atau sprite-sprite-nya. Jadi ada 4 ya di sini. Ada pemain, musuh 1, musuh 2, dan juga target. Oke, boleh teman-teman tambahkan dulu. Untuk yang hashtag itu boleh dilewatin aja ya. Itu hanya keterangan aja sih. Supaya lebih jelas ya. Oke. Berikutnya, kalau sudah teman-teman, kita akan buat total skornya sama dengan 0 terlebih dahulu ya. Nah, tadi Kak Elsa pernah bilang, kita akan menghubungkan dengan keyboard ya, supaya ketika kita klik tombol tertentu pada keyboard, nah kita bisa mengendalikan pemain tersebut. Nah, itu sprite pemainnya bisa bergerak sesuai yang kita mau. Kita bisa gunakan tombol up and down ya, lalu right and left yang ada di keyboard. Coba teman-teman amati. Udah ketemu di keyboard yang untuk ke atas, bawah, kanan, bawah, kiri. Nah, itu kan ada tanda ini ya, panah ya. Jadi teman-teman akan hubungkan dengan keyboard teman-teman untuk mengendalikan pemainnya. Nah, caranya kita akan menggunakan fungsi on key. Nah, ini kalau teman-teman kemarin udah pernah coba ya, fungsi on key. Nah, ini kita akan kepakai lagi di sini. Nah, sebelum on key, Kak, S itu artinya apa? Yang mana S? S lebar. Sprite. Iya, Radit. Sprite ya. S lebar, Sprite. S lebar. S lebar. Iya, thank you Radit sudah bertanya. Nah, S lebar itu variabel Reddit ya. Coba Reddit perhatikan, scrolling lagi ke atas, Kak Aksa udah menuliskan sebuah variabel slebar. Nah, slebar di sini adalah sebuah variabel yang berisi angka 200. Jadi slebar itu nanti isinya 200 ya. Jadi ada S tinggi, ada S lebar. Jadi lebarnya adalah 200, kemudian tingginya 180. Nah, ini yang kita masukkan itu tadi boleh langsung angka ya. Emang ada parameter S lebar? Bukan parameter Raditya. Coba scrolling ke atas. S lebar itu bukan parameter tapi adalah variabel. Variabelnya ada di atas ya. Kak Alfa tadi udah menyimpan angka-angka ya. Punya aku kok kayak gini. Oke, Fatih, kayak gimana tuh? Coba, Kak Alfa pengen lihat. Nah, ini, coba. Kak Alfa komen ya, yang ini Radit, gitu. Nah, ini dia. Oke, coba Radit scroll ke atas. Kak Alfa udah panggil. Udah ya? Oke, Kak. Oke, sip. Udah ketemu ya, Radit ya? Oh, punya Canon sprite object has no attribute set move. Hmm, berarti kemungkinan ini ya, indentasinya tuh. Coba nanti Canon ini ya, Kak usah coba lihat kode programnya. Tunggu sebentar. Ini punya Fatih. Posisi indentasinya masih keliru ya. Nah, definisi dia sejajar semua. Jadi, baris ke-31 dan 38 dia mundur. Dia dibuat sejajar seperti baris ke-25, 23. Nah, itu definitionnya masih di dalam kelasnya. Jadi dibuat ada indentasi menjorok ke dalam. Oke, itu untuk punya Fatih. Oke, Fatih boleh perbaiki dulu ya. Kemudian Sama, tetap sama, Kak. tetap sama. Oh, Nah, itu masih ada ya. ya garisnya yang patah ya. Nah, itu harus dihubungkan dulu supaya indentasinya terbaca dengan sempurna. Name self is not defined. Gimana, Kak? Oke, Abian, tunggu sebentar. Name self is not defined. Ah, ini dia. Coba, Abian, perhatikan untuk definition 27 dan 34. Ini sama seperti punya Fatih. Dia harusnya mundur ya. Dia ada di dalam sebuah kelas namanya sprite. Jadi, dia harusnya seperti di baris ke 24, 22,
dan juga berapa ini? 20 dan 18. Nah, ini dibuat mundur ya, punya Alfian ya. Nice. Berikutnya punya siapa lagi? Tadi yang bertanya Kenan. Coba Kenan, yang mana yang ditanyakan sama Kenan? Oke, bed input di baris ke-34. Coba kita cek. Ah, ini juga sama, punya Kenan seperti case-nya punya Fatih dan Abian tadi ya. Jadi untuk indentasi definition, dia dibuat menjorok ke dalam ya. Nah, karena dia masih di dalam kelas ya, kelas pride. Oke, nah itu dia. Dia mundur satu indentasi. Ini juga ya, baris ketiga-tiga juga sama. Coba di scroll ke atas dulu. Nah, itu ya, definisinya itu semuanya sejajar. Dia ada di dalam kelas ya. Nah, itu dibuat sejajar semua. Oke, tadi sudah sampai mana kode programnya? Nah, itu belum selesai ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah dibuat, Makasih, Miss. iya, Nah, sama-sama, Kenan. Oke. Nah, itu indentasinya aja, teman-teman. Oke, masih sama, Kak. Oke, Abian. Punya Abian masih Ah, sama. masih sama. Sama, punya Fatih juga. Oke, Kak saya coba cek ya. Punya Abian, self is not defined. Self di baris ke-40, coba kita lihat. Ada kata self dimulai dari baris ke berapa, Abian? Coba kita lihat ya. Self itu mulai dari awal nih, udah ada self terlebih dahulu ya. Good. Oh, nah ini dia. Indentasinya ya. Indentasinya nih, hanya indentasi saja. Mana? Set heading. Bentar, kita lihat dulu. Penulisan punya Abian ini. Coba di scroll ke atas dulu Abian. Dimulai dari mana nih? Abian boleh scroll ke atas dulu. Oke, nah udah kelihatan sekarang. Class pride, kemudian definition udah bener nih. Turtle, oke. Definition ke atas, bawah, kiri, kanan udah. Terus definition is collide. Nah, definition is collide itu sudah ada if else. Lalu definition set move. Nah, set move lalu definition. Nah, ini dia. Setelah definition set move, ada definition make step. Oke? Nah, coba make step dulu ya. Nah, ini kebalik nih punya Abian ya. Harusnya definition make step ditaruh di sini setelah set move ya. Definition make step ditaruh di sini, oke? Punya siapa nih? Abian ya. Jadi nanti penulisan kode programnya seperti ini Abian. Definition make step ya. Ini nggak usah tulis di samping. Oke, bentar. Nah, ini ada definition untuk next step ya. Nah, ini boleh dibuka di chat Zoom lagi ya, kalau urutannya masih belum pas ya. Nah, pastikan urutannya juga sudah sesuai ya, teman-teman ya. Indentasi yang pertama ya, yang kedua, urutannya. Penulisannya harus urut, karena pada Python dan bahasa pemrograman seluruh, ya, semuanya, itu pasti akan di running dari atasnya, urut. Kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri itu kan ada angka ya. Nah, itu baris. Itu bisa digunakan untuk kalau kita running ya, debugging, itu ada keterangan kan, baris ke-40 misal, atau baris keberapa. Nah, itu kan ada keterangannya. Jadi kita bisa dengan mudah mencari errornya ada di sebelah mana. Terus itu juga akan berfungsi. Kita akan artinya akan ini berurutan. Nah, kalau kita running programnya, dia akan urut dari atas yang diproses. Nah, itu. Jadi yang diproses tuh ngantri dari atasnya sampai bawah urut. Kalau nggak urut, nah berarti dia belum bisa memproses secara sempurna. Jadi harus urut nih. Puzzle-nya, ibarat puzzle tuh harus disusun ya, sesuai.
dengan urutannya. Oke, gini kah? Coba Abian, coba ya kita lihat dulu. Oke, definition set move, kemudian definition set move itu terdiri dari berapa self? Nah, ini self-nya masih kurang punya Abian ya. Jadi ada self X start, kemudian Y start, lalu ada XN, YN, dan juga self go to dan set heading. Itu ada di self set move. Nah, masih kurang ya. Punya Abian boleh ditambahkan kode programnya nanti seperti ini. Nah, itu ya. Kode programnya. Boleh ditambahkan ya, Abian. Lanjut lagi ya, teman-teman. Berikutnya, Abian bisa sambil dicek ya. Di chat Zoom, urutannya itu sudah sangat jelas. Boleh dicek kembali ya, lebih teliti lagi. Nah, itu nanti bisa tuh. Oke, ini soalnya punya Abian tadi udah bener kok. Kurang dikit aja. Boleh dicek kembali. Lanjut lagi berikutnya. Ini kalau saya sambil kirimkan ya kode program selanjutnya. Tadi udah sampai mana ya? Kita cek dulu. Oh, sampai sprite pemain ya. Nah, setelah mendefinisikan ini shape-nya, kemudian warnanya ya. Kita buat total score, kemudian get screen, dan listen. Oke, ini harus urut ya, teman-teman ya. Pastikan urut. Nah, kalau udah ya, kita akan hubungkan dengan keyboard. Nah, menggunakan fungsi on key. On key itu maksudnya on keyboard. Pada keyboard. Nah, itu dia. Nah, Bian. Semangat, Bian. Boleh dilanjutkan ya. Ini coding itu melatih kita untuk nih ya, melatih ketelitian, ketekunan ya. Jadi teman-teman di sini akan terlatih. Oke, good. Abigail, apakah aman? Aman ya? Ini tadi. Oke, good. Nice. Lanjut lagi berikutnya. Nih, supaya nanti waktunya tersisa buat benerin kode programnya teman-teman yang masih error ya. Aman. Oke, thank you Abigail. Aman ya. Berikutnya kita buat looping. Ya, kita buat looping. Coba kita lihat loopingnya seperti apa. Nah, ini. Nah, ini ada while total score kurang dari 3. Ini maksudnya ini ya, skornya kalau kurang dari 3, maka dia akan mulai lagi. Ya, kita buat looping. Nah, dia akan mulai bergerak dari 0 lagi, dari titik start. Nah, makanya kita buat sebuah looping supaya dia akan bergerak secara otomatis gitu. Karena akan berulang-ulang gitu ya. Jadi kalau udah 3 kali dia akan bergerak sesuai dengan posisi yang awal gitu. Oke, lanjut lagi berikutnya. Yang terakhir ya, kita buat if total skornya sama dengan 3, maka otomatis kondisi yang kedua akan jalan ya. Nah, berarti artinya udah menang nih. Terus dia sembunyi. Kita sembunyikan musuh satu dan musuh duanya ya. Kotak merahnya kanan kiri udah hilang gitu kalau udah menang. Oke, boleh ditulis kode programnya ya. Kemudian indentasinya. Ini sambil Kak Elsa keliling. Yang masih error siapa aja nih? Coba tadi Kak Elsa lihat dulu. Yang masih ada terkendala ya. Coba punya Abian dulu deh. Tadi sepertinya punya Abian masih ini ya, merah ya. Self is not defined. Coba Abian, kita perbaiki dulu. Coba scrolling dari mana ya? Ini udah deh. Ini aja dulu. Coba Kak Elsa cek.
definition set move. Nah, ini ya Bian, untuk definition set move masih kurang. Yang kurang adalah go to dan set heading. Kak usah kirimin di layar aja ya. Kasih warna ungu. Coba tambahin ini ya. Bentar, taruh mana ya? Taruh sini deh. Coba tambahkan ini ya di posisi set move ke sini, ke bawahnya. Oke, Abian? Ya. Di bawahnya self.yn. Nah, itu boleh dikasih self.goto ya, kemudian berikutnya. Oke, kemudian xstart, start, kemudian self set heading. Oh, ini kayaknya udah ada nih. Ini tinggal ditaruh ke atas saja nih. Pindahin ke atas saja. Nah, ya. Nice. Oke. Lanjut lagi. Masih ada keterangan di baris keberapa sekarang? 45. Oke, nggak usah cek lagi. Set move, ya. Udah, lalu definition make step. Nah, untuk definition make step, di sini sudah ada self.forward, self step. Berikutnya, it's self distance. Nah, ini dia kelirunya di indentasinya ya. Harusnya dia mundur. Nih, dia dibuat mundur satu indentasi if-nya. Oke, sudah. Nice, Fabian. Lanjut lagi berikutnya. Udah bisa ya sekarang ya. Sip. Nah, itu cuman kurang itu aja tadi punya Albian. Coba scrolling ke bawah. Apakah sudah sampai mana nih? Punya Albian. Oh iya, boleh dilanjutkan lagi ya, Albian ya. Ini sudah sampai sprite pemain ya. Lanjut lagi total score sama dengan 0 sampai looping ya, sampai akhir. Oke. Oh, udah. Nice. Berikutnya lanjut screen on. Enggak, nggak bisa, Kak. Susah, Kak. Oke, Fatih. Oke, punya Abian Bikin sudah aman terus, ya. Kak. Siap, Fatih. Punya Abian sudah aman, tak usah beralih ke punya Fatih gantian. Punya Fatih di sini ada bad input di baris ke-42. Coba kita lihat. Baris ke-42, definition-nya apakah sudah lengkap atau belum ya? Untuk definition make step. Coba kita lihat dari atas. Oke, betul. Oke, kelas sprite. Kemudian, oke, definition set move. Coba kita lihat definition set move dulu. Fatih, ya. Set move berisi self ya, udah sampai set heading, lalu definition make step ya. Self. Nah, ini indentasinya udah benar ya. Self, oke, forward, kemudian itself distance, lalu pemain. Ah, ini dia urutannya, ya. Indentasinya pemain ditaruh maju ke depan nih ya. Oke, ini aja sih Wati. Pemainnya maju ke depan. Dia ada di luar kelasnya, di luar definisi. Ya. Ini sampai dengan bawah. Nah, ini semua di luar dari kelas. Nah, jadi maju semua dibuat menjorok. Ya. Mulai dari awal. Nice. Oke. Itu aja ya. Lalu screen-nya juga, while-nya ya. Oh, ini masih ada yang kurang nih punya Fatih. Setelah pemain musuh satu, musuh dua gol,
Nah, ini masih ada yang perlu ditambahkan, Fatih. Ya, sebelum while total score kurang dari itu, nah itu ada kode program ini untuk mengatur pergerakan menggunakan keyboard. Nah, ini Fatih, tunggu sebentar ya. Kalau saya tulisin di sini. Nah, ini coba Fatih lihat di chat Zoom yang total score sama dengan 0, terus screen sama dengan pemain.get screen, screen.listen, lalu screen.onKey, up, left, right, down. Nah, ini boleh dicari di chat Zoom, terus nanti ditaruh di setelah goal. Nah, ditaruh di sini. Jadi sebelum penulisan while ya, Fatih bisa tambahkan kode program yang ini tadi. Ini boleh dicari di chat Zoom ya, Fatih ya. Oke, sudah. Nice. Berikutnya kita cek lagi. Total score pemain. Nah, ini identasinya self ini. Coba sekarang kursornya ditaruh di sini. Bentar, kebalik. Di sini dulu, Fatih. Nah, terus di fix space, dihapus spasinya sampai atas. Lagi, dah, terus enter. Klik. Nah, udah. Masih nggak bisa. Kenapa ya? Kalau saya bantu cek. Oh, oh ini. Setelah ini yang terakhir tidak ada tanda titik dua. Ini ada titik dua di akhir. Itu salah. Dihapus saja titik duanya di akhir. Nah, tidak perlu titik dua lagi. Oke, berikutnya. Sekarang ke while ya. While total score kurang dari 3, musuh satu, musuh dua, kemudian if pemain, nah ini if else itu selalu sejajar. If di sini dibuat sejajar ya, Fatih ya. If-nya maju, ya, dibuat sejajar dengan if sebelumnya. If, oke, sudah. Oke, Kenan mau ke Thailand dulu. Oke, boleh, siap, Kenan. Kak, ini aku breaknya outside loop itu kenapa ya, Kak? Oke, Abigail, tunggu sebentar ya. Nanti Kak Okta ke tempat Abigail gantian. Oke, tunggu sebentar nih punya Fatih masih ada tilang merah nih. Name sprite tidak terdefinisi. Nah, S-nya di sini kecil. Coba ke atas dulu, Fatih. Definition sprite S-nya huruf kapital. Kelas. Nah, ini dia. Oke, coba di run. Nah, itu ya. Oke. Sekarang ada tulisan tidak memiliki step. Nah, ini dicek lagi ke bawah. Coba. Self step. Definition make step tidak memiliki step. Bentar. Make step ada di mana nih? Di sini ya. Make step self forward dot step. Kemudian itself definition make step. Coba scroll ke bawah lagi deh, Fatih. Kayaknya yang bawah belum dicek. Bawah, yang bawah. Bawah. Boleh ke bawah dulu, Fatih. Nah, screen on key. Oke, listen. Kemudian on key. Lalu while. Oke, sudah. If. Kemudian break. Nah, ini break posisinya tidak di sini ya. Boleh mundur. Satu indentasi. Mundur itu maju. Mundur. Tambahin indentasi lagi. Sekali lagi. Klik. Ah, udah. Terus untuk if score selanjutnya, if total score ini maju ya, karena dia dibuat di luar while. Nah, dia maju ke sini, ke kiri. Oke, Raditya bertanya juga. Oke, tunggu sebentar ya Radit dan Abigail ya. Maju dulu if-nya. Bentar, Fatih nulisnya urut ya, supaya tahu posisi yang seharusnya di mana. Sekarang kursornya, ya betul, di situ. Oke, nah sekarang coba di play. Spread object has no attribute step.
Nah ini, dia nggak punya atribut step. Apakah ada yang typo? Punya Fatih? Coba Fatih cek dulu. Ya. Kemungkinan nggak hanya di baris ke itu saja, walaupun keterangannya di baris ke 39 nih. Nah, Fatih boleh cek di sebelum-sebelumnya. Nah, kemungkinan baris sebelumnya masih kurang apa, itu bisa jadi. Ya. Jadi tidak harus sesuai dengan baris keterangan yang ada di situ. Nah, kadang dia salahnya gara-gara di baris-baris sebelumnya masih kurang lengkap. Oke, coba Fatih boleh scroll ke atas dulu. Scrolling ke atas lagi. Lagi, dari atas lagi. Atas lagi. Atas, scroll. Nah, dari atas definition in itself. Kemudian mulai ada step itu di mana? Oke, definition atas, dot step. Oke. Sudah dihubungkan turtle dan random semuanya? Fatih, sudah? Udah? Scroll ke atas, Fatih. Coba. Scroll dari atas. Pak Ustadz pengen lihat kode programnya. Udah lengkap banget apa belum? Fatih, coba. Scroll ke atas lagi. Oke. From turtle import star. Kemudian from random import randin. Udah benar ya? Kelas, kemudian sprite turtle. Setelah itu di dalam turtle ya ada definition init, oke. Kemudian turtle.init self. Lalu setelah itu self pen up ya. Nah, speednya 0. Di sini ada angka 0 di dalam speed nih. Ya, ini ada 0 di sini, Fatih. Oke, speednya 0. Terus stepnya sama dengan 10. Ya, lalu, oh ini. Ini stepnya coba spasinya dihapus nih, Fatih. Spasi di antara step dan 10 itu. Ya, jadi kan tadi stepnya nggak punya ini. Dia nggak punya atribut step kan. Coba dikasih stepnya, spasinya dihapus. Ini Fatih, yang nggak usah tandain. Nah, itu. Nah, langsung. Jadi step sama dengan 10 itu tanpa spasi. Oke. Nah, oke. Terus shape-nya juga ini tanpa spasi. Shape sama dengan circle itu langsung. Nah, oke. Lalu color-nya juga sama. Color sama dengan black. Nah, oke. Masih? Sekarang ganti ya. Posisinya apa ini? Pen up. Nah, pen up-nya nggak dikasih 0. Pen up 0-nya dihapus yang pen up. Jadi yang 0 hanya speed-nya aja ya tadi. Oke, udah bisa nih sekarang. Masih sama. Berarti bukan itu. Apa lagi ya? Masih ada lagi berarti yang perlu diperbaiki. Definition is collide. Self, kemudian sprite ya. Distance, self, kemudian distance, sprite, x coordinate. Lalu sprite, x coordinate if distance, return true, return false, kemudian definition set move, self, lalu X start, oke. Kemudian definition make step self, self forward, self dot step. Lalu if self dot distance, dan self. Nah, ini udah benar sebenarnya ya. Indentasinya yang di sini yang enggak ini terbaca. Self dot forward udah benar ya, nggak ada yang typo ya. Forward self dot step. Hmm, oke, coba bentar ya Fatih ya. Fatih boleh otak-atik di situ dulu, dicari jalan keluarnya. Nanti Kak usah bantu lagi, oke?
Coba ini kalau saya mau ke Abigail dulu. Tadi Abigail bertanya. Oke, tunggu sebentar ya Radit ya. Kalau saya ke Abigail sebentar. Nah, ini. Masih ada keterangan brick outside loop. Oh, bricknya ada di luar dari loop ini keterangannya. Berarti posisinya brick seharusnya di mana ya? Bentar. Oh, definition. Ah, ini dia. Definition yang ini, dia maju dulu nih, Abigail ya. Definition make step itu dibuat sejajar dengan definition set move ya. Lalu pemain ini maju ke depan ya sampai bawah ini maju semua karena dia di luar dari kelas ya, di luar dari kelas pride. Jadi dibuat menjorok ke kiri, pol ya, menjorok banget karena benar-benar ada di luar kelas. Oke, Abigail, itu untuk ini ya keterangannya ya. Sip. Nah, nanti kalau sudah boleh dicek kembali. Ini Abigail masih kurang ke depan sepertinya. Pemainnya boleh maju lagi tuh. Nah, pemainnya maju lagi. Nah, itu ya. Jadi musuh ini juga sama maju semua sampai bawah ini maju semua. Benar-benar maju ya. Karena dia ada di luar dari indentasi untuk kelasnya, kelas pride. Oke. Abigail boleh cek kembali ya itu tadi untuk definition. Posisi indentasinya saja nih. Good. Nanti kalau saya bantu cek lagi. Untuk ini siapa lagi tadi yang bertanya? Raditya. Oke Radit, tunggu sebentar. Mana nih? Boleh di-share screen dulu Radit. Kalau saya pengen lihat. Oke, ini udah kelihatan. Keterangannya, telah mengkode while loop-nya terjadi nggak bergerak sprite pemain. Oh, coba kita lihat dulu. Oke. Oh, ininya nggak mau gerak. Nah, kenapa kira-kira nggak mau gerak? Coba Radit gerakkan dengan keyboard ya. Di keyboard itu kan ada panah atas bawah kanan kiri. Nah, Kak, kayak itu ya, Radit ya. Coba. lagi pencet ini. Nggak bisa, nggak bisa. Oke, oke, Pencet oke. aja gitu Terus belum slide-nya. bisa ya. Oke, bentar. Nggak listen atau apa? Oke, coba ya Radit ya. Kita cek dulu. Meski udah tulis on key. Oke, kita cek dulu deh untuk kode programnya. Kok belum bisa jalan, kenapa ya? Sebelum on key itu ada, nah ini udah belum? Total score, SCR, listen, udah tuh, udah ada. Terus habis itu screen on key ya, lalu ada while, posisi if, kemudian brief, if move. Iya ya. Pemain dot ke atas, lalu up ke bawah. Oke, sudah benar ya kode programnya ya. Coba kita cek dari atas dulu ya, Reddit ya. Kita cek dari atas dulu ya. Boleh ke atas lagi, Paul. Ya, oke. From turtle import style udah lengkap, oke. Lalu t-size ya, itu ada variable. Kemudian class sprite turtle, definition init, mengandung step-step udah. Kemudian setelah itu definition ke atas. Apakah udah benar untuk definition ke atasnya? Self go to self, oke. Yang bertambah posisi y-nya ya, kalau ke atas. Oke, udah benar. Terus is collide, definition is collide. Distance, if, else, return, oke. Lalu definition set move mengandung self, X start, lalu definition next step. Ah, bentar. Definition make step itu mengandung self. Oke, udah benar. Ya, good. Lanjut lagi berikutnya. Pemain, sprite, good, udah.
Lalu total score, screen pemain dot get screen. Oke, lanjut lagi screen dot listen. Lalu screen on key, lalu pemain ke atas, lalu up, left, right, down juga udah bener ya, nggak typo. Lalu while total score kurang dari 3, maka dia musuh satu make step. Oke. Kemudian if pemain is collide goal, total score bertambah 1, 0, minus 100. If pemain is collide, lalu musuh 1 or is collide musuh 2 goal, high turtle, lalu break, oke. If total score sama dengan, nah kenapa nggak bisa ya? Udah bener nih kode programnya. Coba di play lagi deh, Reddit. Play dulu, terus diklik. Coba diganti aja deh. Screen-nya ini pakai huruf-huruf lain. Coba on keyboard-nya itu diklik warna pink dulu ya. Diganti huruf-huruf tertentu yang mau Rediff ini pakai. Oke, punya Abigail. Kak, ini kenapa start object has no attribute X2? Oke, Abigail, coba. Coba digerakin dulu, tunggu sebentar ya, Abigail ya. Punya Radit, diklik huruf-huruf yang sesuai di situ. W, A, D, dan S. Apakah Oh, ini bisa. udah bisa? Oh, udah bisa ya sekarang ya? Oke, nah itu. Jadi tadi mungkin ada kendala keyboardnya juga. Ya, Radit ya. Kalau keyboard panahnya kayaknya nggak bisa. Iya. Jadi pakai ini, solusinya pakai huruf lain. Oke, good. Udah bisa gerak ya. Jadi nggak harus pakai up and down, left and right. Jadi boleh pakai huruf-huruf yang teman-teman pakai. Misal pakai huruf ASBD itu kan udah sering kalau main Roblox ya kan. Oke, good. Radit. Udah Oke, bisa ya. terima Sip. kasih Kak. Sama Radit. Boleh dicentang-centang lalu disubmit ya. Lalu untuk Abigail, bentar. Gak usah keliling nih. Punya Abigail. 19 ya, baris ke-19. Coba kita cek dulu di baris ke-19 nih. Oh, scroll dari atas dulu deh. Ini Abigail, kita cek dari atas ya. Saya runtut. Pakai dari atas dulu nih. Oke, udah full ya. Oke, resize, kemudian class sprite, kemudian definition ke arah atas ya. Lalu, oke, sudah benar. Definition init, style. Bentar. Speed-nya itu berisi 0 ya. Di dalam speed ini ada 0 nih. Di sini ini 0. Oke. Oke, sudah. Lalu go to X, Y. Oke, Abian, tunggu sebentar ya. Nanti kalau usah ke Abian gedean. Nih, X, Y, kemudian color, shape, step, lalu point, zero. Oke, good. Step sudah benar. Shape udah, color black udah terdefinisi. Selanjutnya, benar. Hmm, Definition ke atas posisinya udah bener ya, bertambah, berkurang, oke, good. Kemudian definition Escolite, coba kita cek Escolite ke bawah. Self, kemudian ya, Escolite, self sprite, sebentar, jangan ke bawah-bawah dulu. Escolite belum kedetek tadi. Ah, oke. Distance, self distance, x coordinate, y coordinate, lalu if distance, kemudian return true false, lalu definition set move, self x start, y start, x and y end, selfnya sampai set heading udah lengkap, terus definition make step, oke, kemudian berisi self dan juga if, lalu self udah benar, terus pemain, oke, scrolling ke bawah lagi. Oke, total score. Oke, kemudian screen listen, lalu screen on key, while, ya. Kemudian if, ini dia di sini. Indentasinya yang ini udah benar, ya. Yang ini dibuat maju, ya, sejajar dengan if sebelumnya. Oke, ini maju, ini maju, ya. Oke, breaknya maju ke depan. Oke, sudah. Nah, sekarang if yang baris ke-65 pojok di sini. Ya, taruh memojok. Mojok lagi.
Dia kurang pojok. Ah, ya dia. Oke, lalu dia dibuat maju lagi sesuai sama indentasinya. Oke, dikit lagi. Ya, oke, coba kita play lagi, Abigail. Nah, sudah bisa ya. Coba diklik di keyboard. Bentar, masih sama ya. Sprite object has no attribute exco. Ini kayaknya ada yang typo deh. Ini exco, harusnya xcore. X coordinate. Nah, kurang R aja itu. Oke, kita lihat. Coba diklik di keyboard. Ya, yeay, udah berhasil. Udah bisa ya. Punya Abigail. Makasih, Kak. Sama-sama Abigail. Boleh dicentang-centang, lalu disubmit. Oke, good Abigail. Lalu Kenan dan juga siapa tadi yang bertanya? Oke, tunggu sebentar ya. Abian dan Kenan, wait ya. Apa cek satu persatu punya Abian. Masalahnya di mana ya? Nah, coba Abian kita cek dulu nih. Ini counternya gimana Kak? Counternya yang mana tuh Abian? Oh, tambahkan counter untuk spread yang telah tertangkap ke game. Nah, itu untuk bonus tasnya. Ya, itu hanya bonus, itu boleh dicoba lagi ya nanti ya Abian ya. Itu nggak wajib. Yang penting udah nomor 1, 2, 3, 4, lalu disubmit dulu nih Abian. Nah, itu karena nggak wajib, nggak usah dulu ya. Nanti makin pusing kalau terlalu banyak. Ya, thank you ya Abian ya. Good job. Kemudian Kenan, bentar, ini ada keterangan apa nih Kenan? Sprite object has no attribute ke atas. Nah, berarti yang ke atas dia masih belum terdefinisi nih. Coba kita cek dulu baris ke 56. Ke atas, nah ini berarti sebelumnya kita cari di fungsi ke atas. Nah, oke, yang ada plus minus tadi stop, stop, ke atas lagi, ya, yang dah, bentar, stop, kelebihan. Kenan boleh scrolling pelan-pelan aja. Bentar, scroll ke atas pelan-pelan. Oke, lagi, 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 stop, stop. Bentar. Ini kan ke bawah, terus ke kiri, ke kanan. Nah, ke atasnya belum ada. Nah, dia maju harusnya. Ya, dia definisinya maju. Oke, terus definition, bawahnya definition tadi masih udah bisa? Oh, udah bisa ya. Ya, coba di ini, dipakai up and down, left and right di keyboard. Coba diklik. Coba maju. Oke, dikenain yang hijau coba, kanan. Ya, menghindari rintangannya. Yeay, berhasil. Oke, udah bisa, udah jalan nih, punya Kenan. Oke, good job Kenan. Boleh dicentang-centang lalu disubmit ya. Ini sudah berhasil. Nice. Oke, udah solve ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Nah, ini jangan lupa dicentang-centang dulu teman-teman. Ya, lalu di-submit. Nanti kalau saya bantu cek satu persatu di platform langsung ya. Jadi boleh dicentang-centang dulu, lalu di-submit. Walaupun belum selesai nggak apa-apa. Nah, misalnya ada yang belum selesai nggak apa-apa. Masih bad input atau masih merah nggak apa-apa. Nanti kalau saya bantu cek manual di back office. Oke teman-teman ya, karena waktunya sudah habis ya. Ini Kak Oksa cukupkan dulu ya. Ini sambil Kak Oksa simpulkan dulu sebelum kita tutup. Jadi hari ini teman-teman sudah praktek membuat game namanya adalah game Hit It. Jadi di sini ada 4 sprite ya. Sprite utama yang lingkaran warna orange, kemudian sprite target ada segitiga warna hijau, lalu ada sprite rintangan, ada 2, di kanan dan kiri tadi, ada kotak warna merah. Kemudian kita sudah susun kelasnya, ya. Kemudian kita juga sudah buat, kita atur menggunakan keyboard ya. Tadi untuk Reddit kan nggak bisa yang up and down, left and right. Nah, jadi kita bisa juga atur pakai huruf selain itu. Jadi bebas teman-teman mau atur pakai tombol yang mana aja seenaknya teman-teman kalau main game ya. Oke, nah itu teman-teman. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar untuk membuat game Hit It. Kita ketemu lagi di hari Senin, kita buat game yang lebih seru lagi. Oke, sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye and bye. Di kanan,
is so fire. Oke, guys. Makasih, Baik. Kak. Terima kasih juga. Makasih. Baik, Kakak. Bye-bye. Thank you, Raditya, Albian, Abigail, Fauzan, Fatih, Nicholas, Kenan. Bye-bye semua.